Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rauf dari kelas PJKRC dengan NIM 200301051021. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian belajar gerak. Apakah yang dimaksud pembelajaran gerak? Pengertian pembelajaran gerak tidak terlepas dari pengertian belajar pada umumnya, tetapi dalam belajar gerak mengandung karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut berhubungan dengan domain tujuan belajar yang menjadi sasarannya, yaitu menyangkut penguasaan keterampilan dan gerak tubuh. Pada dasarnya, definisi Smith mengandung 3 aspek penting, yakni 1. Belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan, contoh keterampilan berlari. 2. Belajar tidak langsung teramati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dalam otak. Proses inilah yang memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. 3. Perubahan yang terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, misalnya oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Mengukur hasil pembelajaran gerak. Gagasan bahwa pembelajaran gerak tidak diukur, tidak dapat diamati menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari hal-hal yang demikian adalah mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Hal ini meliputi seperti berikut ini. 1. Turun naiknya perkembangan belajar. 2. Sifat pengaruh latihan. Sifat pengaruh latihan. Pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar. Pengaruh utama latihan adalah menetapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikutnya. Tugas guru atau pelatih dalam proses pembelajaran adalah menemukan cara untuk menimbulkan kondisi latihan yang dapat merangsang perubahan yang sifatnya menetap, sehingga anak mampu mendapatkan perubahan yang diinginkan. Kondisi tersebut diantaranya penyediaan kesempatan bagi anak untuk melakukan keterampilan yang dipelajari secara berulang-ulang, menyangkut alokasi waktu, tempat, serta alat yang digunakan. Pengaruh latihan yang bersifat sementara. Kondisi latihan yang bisa pula menimbulkan perubahan yang berpengaruh sifatnya sementara, karena itu disebut pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa positif dan negatif. Pengalihan hasil belajar. Pengalihan merupakan aspek penting dari pembelajaran. Hal ini mendukung prinsip praktik yang menyatakan bahwa perubahan terus-menerus yang terjadi sebagai hal belajar harus digunakan pada saat dibutuhkan. Dengan demikian, dalam pembelajaran gerak, aspek diversi mencirikan keberhasilan pembelajaran. Merancang latihan untuk pengalihan. Ada 2 cara yang bisa ditempuh dalam mendesain latihan untuk diversi, yaitu 1. Pengalihan ini tutup. Aspek penting dari proses pelatihan adalah sejauh mana ia bergeser ke situasi di luar pelatihan dan menyerupai latihan yang ini umumnya disebut pengalihan dekat. 2. Pengalihan jarak jauh. Jika guru atau pelatih mengembangkan keterampilan gerak umum dengan tujuan meningkatkan kemampuan khusus, ini disebut transfer jarak jauh. Tujuan akhir pembelajaran gerak. Tujuan akhir dari pembelajaran gerak adalah kemampuan penguasaan keterampilan. Keterampilan seseorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Untuk sampai pada tujuan akhir tersebut diberlakukan pengetahuan yang mendasar tentang bagaimana keterampilan bisa dihasilkan serta faktor apa saja yang berpengaruh dalam gerakan itu. Pertama, yang harus dikuasai adalah mempelajari bagaimana gerakan itu bisa berlangsung. Kedua, berhubungan dengan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar keterampilan gerak dapat dicapai dengan baik. Keterampilan gerak dapat dicapai dengan cara latihan atau dengan berbagai keterlibatan dengan berbagai pengalaman. Rangkuman. Pengalaman belajar dapat mengambil banyak bentuk dan guru harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, mempengaruhi proses belajar, sehingga dapat digunakan saat merancang dan menciptakan pengalaman belajar bagi anak. 2 konsep yang berguna bagi guru adalah penetapan tujuan dan transfer pembelajaran. Dalam praktik pembelajaran, guru juga harus mampu menjelaskan gejala-gejala yang akan menyertai proses belajar anak. Antara lain adalah gejala pelupa dan gejala tidak membaiknya penampilan batin beberapa waktu.
atau disebut dataran tinggi. Kemudian dalam praktik juga guru harus dapat memanfaatkan efek latihan yang bersifat sementara dan menetap, bagi yang bersifat permanen, beberapa pengaruh yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Perkembangan hasil belajar gerak dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain dengan melihat perkembangan penguasaan gerak, sehingga jumlah kesalahan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, hasil belajar juga dapat dilihat dari nilai yang diperoleh. Misalnya jika pada awal pembelajaran Anda tidak mampu masukkan bola ke dalam bola basket, namun kemajuan belajar anak juga dapat dilihat dari indikator yang sifatnya tidak terlalu kuantitatif. Misalnya penguasaan konsep dan penguasaan peningkatan kontrol dan koordinasi, efisiensi gerak, kemampuan untuk mendeteksi kesalahan, serta meningkatkan perhatian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.